Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya Utri Channel. Oke ya. Eh, Sekarang saya akan menayangkan video ini katanya di acara 212 di Jakarta katanya. Dan ini ceramahnya lebih berisik ya. Di pertemuan 212 kita akan lihat ceramahnya ya. Kita akan lihat ceramahnya, kita akan dengar ceramahnya, dan yes, tanggapilah. Saya tidak bisa ngomong ini. Menurut saya ini ya segitulah gitu loh. Oke, kita akan lihat videonya bersama-sama ya. Mana pemimpin yang harus kita pilih? Ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar, ma'ruf, nahi, munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin.
Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhil bilad wa an yubarik li rais hadhil bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhil bilad wa an yaj'al hadhil bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah. Oke ya, barusan sepenggal ceramah dari HRS ya di di acara 212. Saya juga bingung ya. ya nggak apa-apa mendoakan Pak Prabowo, nggak apa-apa. Tapi kan kemarin kayaknya ada yang bilang Bapak Prabowo Subianto itu pengkhianat. Ada yang berbicara seperti itu. Dan narasi pemecah belah, kita tidak bisa dipecah belah, kedekatan Umarok dengan ulama. Kemarin juga itu ada yang bilang seperti jangan dekat-dekat sama Umarok katanya. Saya juga bingung ya mau menanggapi itu ya. Kok kesannya itu ya ingin merapat ke Bapak Prabowo sih. Ya kan kemarin tuh yang berjuang itu untuk memenangkan Pak Prabowo kan bukan mereka, tapi kita yang memilih dan memenangkan Pak Prabowo. Kita yang berjuang, semua rakyat yang berjuang demi kemenangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ini tidak apa-apa lah, seperti itu tidak apa, doakan aja. Tentang statement tentang Bapak Jokowi tadi, waduh, memang pintar mereka. Kok seperti itu ya ke Bapak Jokowi, ya ada apa gitu. Kok kayaknya begitu dendam sama Bapak Jokowi, padahal Bapak Jokowi kayaknya nggak ada masalah sama mereka. Sama Mas Gibran juga, dengar-dengar Mas Gibran itu memang tidak diundang. Ya kemungkinan Mas Gibran juga nggak minta diundang. Nggak minta diundang. Dan siapa mereka, mungkin seperti itu. Narasi katanya tidak boleh memecah umat, memecah belah umat. Tapi kalau seperti ini gimana? Itu kan
wakil presiden. Dan Fufu Fafa katanya. Fufu Fafa itu seolah-olah punyanya Mas Gibran. Akun punyai Mas Gibran. Tapi sampai sekarang tidak ada buktinya. Punyanya Mas Gibran atau bukan. Saya nggak bisa komentar banyak ya tentang hal yang seperti ini. Seolah-olah itu apa ya, mereka itu yang berjuang di ranah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lah yang selama ini berjuang demi Islam. Padahal itu masih banyak, masih banyak. Dan mereka berjuang tidak koar-koar, tidak, ya biasa-biasa aja. Lillahi ta'ala. Tidak ada tanda siapapun. Berubah 190 derajat. Yang kemarin bawa Prabowo itu diolok-olok seperti itu. Sampai dibilang pengkhianat Pak Prabowo itu kemarin. Kalau saya ingat itu waktu pilihan presiden ya, Pak Prabowo digitukan. Karena mungkin tidak merapat lagi ke mereka dan Bapak Jokowi itu merapat ke Bapak Jokowi. Makanya dibilang pengkhianat mungkin ya seperti itu. Kan kemarin Bapak Prabowo itu kan waktu didukung oleh mereka kan berapa kali kalah gitu loh. Tetapi ketika merapat ke Bapak Jokowi, mereka Bapak Prabowo itu menang. Allah menakdirkan Bapak Prabowo itu bersama Bapak Jokowi menang di pilihan presiden kemarin. Ya alhamdulillah Bapak Prabowo duduk di kursi kepresidenan. Kita syukuri. Nah ini yang tidak memilih. Ya enggak apa-apa lah, namanya mendoakan seorang presiden ya. Ini enggak apa-apa. Cuma terkesan tadi kayaknya ke Bapak Jokowi dan Mas Gibran benci banget ya, benci banget kayak. Enggak tahu masalahnya apa. Ya apa-apalah, kita lihat ke belakangnya gimana. Respon dari Bapak Prabowo gimana. Itulah, komen aja sendiri di kolom komentar ya. Jangan terlalu barbar ya kalau berkomentar, santai saja. Allah pasti akan ngasih jalan kok gitu loh. Ya uslah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.